Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khawar Najwa dengan NIM C1C021001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek keberlakuan pada pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baik, materi yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang selalu berada dan dijalani oleh setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Proses pengambilan keputusan adalah salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai faktor dan tindakan campur tangan di dalamnya. Dengan hasil yang berbeda, proses pengambilan keputusan dapat dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang. Yang kedua yaitu pencairan tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Dan yang terakhir yaitu penerapan dan tindak lanjut. Yang kedua yaitu motif kesadaran. Motif kesadaran menjadi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keinginan terhadap kestabilan atau kepastian, serta yang kedua yaitu keinginan terhadap kompleksitas dan keragaman. Ketiga, jenis-jenis dari model proses. Motif-motif yang berbeda di belakang keputusan bersifat kompleks. Tiga model utama pengambilan keputusan berusaha untuk menentukan motif dari seorang pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Model-model tersebut adalah model ekonomi, model sosial, dan model kepuasan Simon. Selanjutnya yaitu cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan seperti menggunakan pendekatan rasional dengan menganalisis variabel-variabel terkait, menggunakan metode tertentu dengan tahapan yang jelas dan dikerjakan oleh tenaga profesional. Yang pertama yaitu rasional terbatas. Rasionalitas terbatas berarti bahwa orang-orang memiliki keterbatasan dalam pemikiran rasional. Yang kedua yaitu intuisi. Terdapat berbagai pandangan tentang intuisi, yaitu intuisi sebagai suatu pengetahuan, sebagai pendekatan untuk merespon suatu fenomena, dan sebagai suatu proses berpikir. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Masalah-masalah yang tampak cenderung memiliki kemungkinan dipilih yang lebih tinggi daripada masalah yang penting. Pernyataan ini didasarkan setidaknya pada dua alasan. Yang pertama, cukup mudah untuk mengenali masalah-masalah yang tampak. Yang kedua, perlu diingat bahwa semua orang menaruh perhatian yang besar terhadap pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya yaitu pembuatan pilihan. Untuk menghindar informasi yang terlalu padat, para pengambil keputusan mengandalkan heuristis atau jalan pintas penilaian dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu perbedaan individual atau gaya pengambilan keputusan. Riset tentang gaya pengambilan keputusan telah mengidentifikasi setiap pendekatan dari keempat pendekatan yang berbeda atas proses pengambilan keputusannya. Selanjutnya itu keterbatasan organisasi. Organisasi itu sendiri merupakan penghambat bagi para pengambil keputusan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar. Yang pertama yaitu pengujian informasi. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan yang dipertimbangkan lebih lanjut. Hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas, yang mana keputusan tersebut yang harus dilaksanakan. Yang kedua, integrasi pengamatan dan temuan. Dalam konteks ini, integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan sebab akibat maupun berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Yang ketiga yaitu pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan selama proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam merumuskan hipotesis, mengembangkan petunjuk dalam rumusan keputusan akhir, dan dalam menyusun ringkasan-ringkasan temuan. Yang keempat yaitu peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Toleransi terhadap ambiguitas mengukur sampai pada tingkat mana yang mana individu merasa terancam oleh ambiguitas dalam situasi pengambilan keputusan dan bagaimana ambiguitas
mengaruhi kepercayaannya dalam keputusan tersebut. Yang kelima yaitu peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan definisinya, keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Keputusan tersebut dapat mempengaruhi hanya satu peristiwa masa depan atau mempengaruhi semua kejadian atau tindakan setelah keputusan itu dibuat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.